Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rizwana dari kelas 4A PGSD dengan NIM 202033027. Di sini saya akan mereview materi tentang konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam belajar ini ada tiga pihak yang bersangkutan. 1. Peserta didik, 2. Pendidik, dan ketiga sumber belajar. Di sini ada tiga pihak yang bersangkutan karena ketika ada peserta didik dengan pendidik tetapi tidak ada sumber belajar, tidak akan terjadi suatu pembelajaran. Jadi pembelajaran harus ada ketiganya, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi atau bahan yang akan dijadikan dalam pembelajaran. Contoh sumber belajar. 1. Sumber belajar cetak. Contohnya buku, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber belajar non cetak. Contohnya film, video, audio, kaset. Yang ketiga, sumber belajar yang berupa fasilitas. Contohnya perpustakaan, studio, lapangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sumber belajar yang berupa kegiatan. Contohnya wawancara, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Yang kelima, sumber belajar yang berupa lingkungan. Contohnya taman. Media pembelajaran. Media sendiri adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajar. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menambah minat belajar siswa. Sedangkan fungsinya media pembelajaran adalah menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran dan membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Contoh dari media pembelajaran yaitu 1. Media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media serba aneka. Apa perbedaan dari sumber belajar dan media pembelajaran? Sumber belajar adalah bisa kita katakan awalan seperti materinya, ilmunya yang akan kita sampaikan. Sedangkan media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajaran dari guru untuk siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, seperti apa media pembelajaran yang baik? Pembelajaran media yang baik yaitu 1. Harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua, kualitas tampil yang menarik. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada siswa. Yang keempat, mudah dalam penggunaannya. Yang kelima, hasil belajar siswa meningkat. Mengapa harus ada media pembelajaran? Karena untuk menghindari verbalisme. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar. Yang keempat, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator artinya guru berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas
guna materi kemudahan dalam kegiatan belajar bagi siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.